Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata #dari kamu untuk Indonesia. Of course, ketemu lagi sama aku Aisyah Latiba. Sebelum kita mulai biar makin semangat, salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Senang banget karena hari ini Aisyah bukan cuma menyapa kamu lewat Instagram doang, tapi juga lewat Facebook, Twitter dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo. RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id dan juga YouTube dan juga website Partai Perindo. Dan kebahagiaannya nggak cuma nyampe di situ aja. Kita bakal bagiin e-voucher belanja. Ada 300.000 rupiah. Ada 3 voucher masing-masing senilai 100.000 rupiah yang udah menyiapkan quotes terbaiknya. Jadi kamu harus banget nih di setiap episode dirangkum kira-kira podcast ini quotes terbaiknya apa. Tapi jangan lupa follow dulu Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Stay tune untuk kamu anak motor banget nih karena kita punya tema yang menarik. Hari ini adalah jangan sembarangan oprek motor. Sebenarnya nanti Aisyah bakal kasih tahu nih cara modifikasi yang aman dan tidak membahayakan dan of course juga tidak merusak. Tapi aku bukan expert ya, siapalah aku ya. Makanya spesial hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama beliau adalah seorang owner bengkel spesialis modifikasi. Say hi to Mas Arvin Arsyad. Hai Mas Arvin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Arvin, apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Aisyah. Thank you banget nih Mas Arvin. Mas Arvin, ini kalau ngomongin seputar motor, mungkin yang lagi nonton kurang percaya sama Aisyah kalau ngomongin info-info seputar motor karena siapalah Aisyah Latiba gitu kan. Cuman kalau Mas Arvin sendiri boleh dong ceritain dulu nih sejarah Mas Arvin sampai akhirnya menjadi owner modifikasi atau bengkel motor tuh gimana Mas Arvin? Oke, jadi awalnya tuh memang mungkin rata-rata hampir semua anak laki-laki ya senang sama namanya motor. Betul. Motor, mobil, segala satu yang mengenai oprek-oprek mesin lah. Oke. Dimulai dari sana, kemudian waktu itu masih punyanya mungkin bebek. Motor bebek. Motor sejuta umat lah ya. Mulai dari sana, kemudian mungkin waktu itu kelas 6 SD ya. Jadi mulai senang naik motor. Sejak itu kebetulan orang tua punya mobil, jadi nggak lama saya nyetir sendiri, oprek-oprek mobil sendiri gitu. Kemudian belajar. Lama-lama kemudian ya menguasai lah lumayan. Oke. Sampai satu saat tiba zaman itu mungkin waktu saya masih kuliah. Oke. Kita lihat tuh kayak motor besar orang lewat tuh kayaknya enak banget ya bawanya. Kencang bunyinya menarik gitu. Nah, mulai dari situ saya juga mulai Oke. pegang motor-motor besar. Nah, mulai dari sana mulailah itu yang namanya oprek-oprek dimulai sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Sedikit mulai dari ngecek, ganti aksesoris, Knalpot. itu baru mulai, tapi belum kita lakukan sendiri. Oke. Jadi baru lakukannya ke bengkel yang kita tahu. Tapi di sana kita perhatikan kan mereka kerja. Oh seperti I ini see. gitu. Mulai dari sanalah kita mulai karena memang basicnya mesin. Jadi kita mulai lakukan sendiri. Oke. Kok cuman ganti-ganti ini kita lakukan sendiri aja lah. Oke. Gitu. Tapi waktu itu belum ada bengkel sama sekali ya? Belum punya bengkel. Belum punya bengkel. Belum punya bengkel. Oke. Jadi lakukan di rumah lah sebenarnya. Di rumah. Ya, jadi dimulai tuh waktu bisa mengerti mesin motor, naik ke mesin mobil, itu kita ngoprek sendiri di rumah. Oke. Turun mesin lah segala macam gitu, jadi lakukan sendiri. Nah, kemudian motor besar kan hal yang baru intinya saat itu. Belum sampai bongkar, tapi saat sudah kita punya satu, nah di situ kita oprek-oprek tuh. Oke. Gonta-ganti cat lah, ganti windshield, ganti knalpot, terus ya ganti ECU segala macam supaya tenaga lebih besar. Dari situ baru mulai tertarik untuk coba deh kita modifikasi punya teman. Oh oke. Jadi dari teman, sebenarnya asal muasal dari teman yang dong tolong lakukan ini, tolong lakukan itu. Asal muasal sih nggak ada biaya sebenarnya. Nggak ada, awalnya gratis. Tapi Gratis. spare partnya gitu Mas Arvin? Spare part itu ada dua. Jadi spare part yang istilahnya kalau kita bilang lokal, ada yang import. Oke. Saya ambil contoh kayak knalpot lah. Knalpot. Knalpot itu banyak yang import, banyak yang lokal. Oke. Nah, yang import itu harganya memang kalau buat teman-teman yang ya Hobi masih motor? hobi motor yang baru awal-awal kaget juga. Karena harga satu knalpot set itu untuk motor besar itu bisa beli motor baru. Oh gitu. Tapi kan ada yang palsunya. Nah, makanya jadi muncullah yang lokal istilahnya kita. Oke. Lokal atau Thailand atau Taiwan atau Oke, China oke. atau seperti itu. Harganya memang jauh lebih murah.
Tapi kan intinya adalah modifikasi itu kita perlu tahu kenapa diganti gitu. Oh, I see. Kenapanya itu yang kita perlu tahu dulu. Ada yang senang karena model bentuk, ada yang senang karena memang suara, Iya. ada yang senang karena apa? Tenaga mungkin Tenaga. ngaruh juga. Nambah ke tenaga gitu. Jadi masing-masing tiap orang berbeda ukuran. Oh, oke. Kebutuhannya tuh beda-beda. Oke. Gitu. Nah, ini kalau ngomongin seputar motor, tadi Mas Arvin bilang awalnya punya teman dulu kan, punya teman dulu nggak dipungut biaya. Tapi kalau misalnya at that moment ada teman yang mau ganti knalpot, otomatis kan harus beli nih. Betul. Mas Arvin berarti tetap pakai uang sendiri atau uang temennya, tapi saya yang gantiin dengan janji bahwa ya udah nih bakal jadi. Kalau nggak jadi gimana tuh Mas Arvin, kan dulu masih awam banget. Betul. Jadi kalau awal-awal memang terus terang, di mana-mana kalau yang namanya baru mulai, kita nggak mungkin siapkan semuanya sendiri. Oke. Nah biasanya kita ada deal. Bagaimana kalau kita cariin begitu ada, Anda beli sendiri. Oh, oke. Gitu. Setelah beli datang baru kita pasang. Gitu. Waktu dulu ada yang gagal nggak? Kan awal-awal mula kita nggak ada. Kalau kita ngomong sukses pasti ada di dasarnya itu gagal dulu. Gitu. Ada pernah kejadian begitu sudah dibeli, ternyata knalpot itu untuk tahun yang berbeda. Oh, jadi nggak bisa pasang. Karena barangnya import dan mahal, untuk mengembalikannya aja ongkosnya lumayan dan jangka waktunya lumayan lama. Oke. Akhirnya kita sepakati bersama gitu. Gimana? Ya kita modif. Oh gitu, di custom sendiri. Jadi yang problem tuh adalah pipa untuk masuk ke mesinnya. Oke. Istilahnya kita nggak cocok awamnya. lah ya dia. Nggak cocok, betul. Terlalu lebar, terlalu kecil atau semacamnya. Disitulah kita mulai oprek-oprek gitu. Saat itu kita nggak terlalu menguasai untuk knalpot modifikasi. Jadi akhirnya kita ada rekanan atau teman sehingga dibantu oleh dia, terpasang lah intinya saat itu gitu. Oh, Ya, oke. Gagal selalu ada. Cat pun seperti itu. Cat juga gitu. Cat seperti itu. Tapi kalau cat bukan selera aja tuh Mas Arvin. Jadi cat itu kalau kita ngomong di pasar, di market, itu ada cat yang dari harganya per kalengnya itu hanya 50.000 atau 25.000, sampai yang satu kaleng itu 1 juta. Oh. Jadi kualitasnya tuh sangat jauh rentangnya. Tapi itu berpengaruh ketika sudah digunakan catnya. Betul. Oke. Jadi ada yang kalau kita cat perlu 2-3 kali baru dia naik warnanya. Ada yang cukup sekali cukup. Oh, oke. Ada yang kita sudah berulang kali udah ditiban pelapis yang namanya pernis bening, tapi setiap sebulan kali mesti poles lagi karena kilaunya hilang. Oh gitu. Nah, jadi sangat tergantung dengan harga pastinya. Iya. Ujung-ujungnya duit lagi. Udah, betul. Ujung-ujungnya duit. Cuman ini biar kita makin jelas lagi, aku mau ngeliat detail dari konsep perombakan modifikasi motor ini. Ada beberapa foto-foto yang udah disiapin sama Mas Arvin. Kita boleh lihat dulu. Nah, ini kalau yang di tengah bilangnya custom motor bike berarti ya? Atau bilangnya moge aja gitu Mas Arvin? Oke, dari 3 gambar ini, gambar yang paling kecil itu adalah mungkin kita sama-sama tahu bebek ya. Bebek Astrea ini ya. Astrea. Jadi itu salah satu yang istilahnya mau rebuild. Tapi harganya lagi naik bukan sih Mas Arvin? Ya kalau kita ngomongin terus terang waktu dia belinya murah, dia beli cuma 1,5, kemudian dia berhasil menjual seharga 12. Iya. Karena rebuildnya itu tadi. Betul. Oh oke, jadi tergantung kondisi juga. Betul. Cuman kalau Aisyah beli yang biasa-biasa aja harganya 12 juta nggak? Enggak juga sebenarnya, tergantung kondisi. Jadi kalau kita ngomong motor umum harusnya murah. Harusnya murah. Mio ya segala macam mungkin murah ya. Ini antik nggak tapi hitungannya Mas Arvin? Kalau kita ngomong antik, yang paling antik tuh yang tipe C50 dan C70. Oke. Itu tahunnya lebih tua lagi. Lebih 70. tua lagi. Betul. Tapi ini juga lagi naik daun. Lagi naik daun kan? Betul. Banyak teman-teman aku yang beli nih. Jadi buat fun-fun aja karena modifnya nggak terlalu mahal. Bener. Gitu. Dan bentuknya tetap klasik ya? Klasik. Oke. Gitu. Tinggal tambahin keranjang segala macam gitu. Cocok juga nih kayak pulang pakai ini ya kita. Boleh. Boncengan. Ini kalau yang tengah berarti ini BMW. Betul. Ini BMW GS 1200. Jadi banyak sekali mungkin jadi saat ini kalau boleh dibilang kami itu memproduksi sendiri aksesoris motor besar. Oke. Yang paling banyak itu memang untuk motor adventure. Oh, ini adventure. Jadi ada 2 gambar yang di tengah dan yang di ujung itu. Tengah itu adalah BMW GS, yang di ujung itu adalah Versys 6,5. Aku kira ini Ninja loh. Ya, itu Versys 650. Oh. Jadi aksesorisnya yang paling banyak kita produksi adalah aksesoris untuk body. Oh, untuk body. Apa yang sebelumnya berarti nggak kayak gini nih? Sebelumnya nggak seperti ini. Oh, oke. Lebih light lagi dia ya?
Kalau yang di tengah contohnya mungkin windshield yang Windshield. kelihatan sekali karena di Oke. market mungkin nggak banyak yang jual windshield warna Warna kuning. kuning. Biasanya putih ya? Biasanya bening, betul, bening kan? clear. Mm, Kita mm, mm. produksi ada banyak warna tergantung permintaan customer. Oh, Ada oke. clear, ada hitam, ada ribbon, Oke. ada kuning gitu. Oh, oke. Kemudian body karbon kita lengkapi. Nah, kalau yang versi sebelah kanan itu kebetulan memang sebagian besar bodinya itu kita buat. Jadi Oh. basicnya nggak seperti itu kalau ngelihat aslinya ya. Oh. Nggak ada moncongnya itu, front lips istilahnya kami. Kemudian body karbon untuk untuk shroud yang menutup tangki. Kemudian windshield gitu. Jadi aksesoris yang kita produksi cukup banyak, termasuk kalau motor adventure tuh yang namanya pelindung untuk mesin di bawah. Oh, oke. Istilahnya namanya skid plate. Oh, oke. Terus untuk motor-motor yang paling banyak terus terang sebenarnya adventure menengah seperti Versys karena belum lengkap. Oke. Dan ini biasanya maksudnya dipakai touring anak-anak komunitas motor ya? Betul. Oh, Jadi banyak oke. sekali yang pakai untuk touring. Hmm. Dan bukan hanya ini sih, seperti Goldwing yang mungkin dipakai oleh patroli Polisi. FJR, Diversion. Itu motor-motor polisi juga banyak yang kalau boleh kita bilang aksesorisnya itu kalau beli mahal sekali. Oh. Saya ambil contoh kalau misalnya pernah lihat motor patroli polisi, itu Patwal-patwal itu ya? patwal betul. Nah, biasanya dia kan di depan ada kaca pelindung tuh. Iya. Nah, kaca pelindung itu sendiri kalau kita harus beli khusus ke produsennya, Produsennya. itu harganya bisa sekitar 2,5 sampai 3 juta. Wow, itu cuma shieldnya aja. Shieldnya aja karena original. Oh. Nah, kita produksi dengan harga yang jauh di bawah itu Karena custom made. karena kita bikin, kita produksi. Tapi untuk lisensi kayak kalau helm ada SNI-nya gitu, aman aja tuh. Gimana tuh Mas? Kalau kita ngomong lisensi, kita ngikutin produsen yang ada di aftermarket sebenarnya. Oh, I Jadi see. produsen aftermarket menjual produk yang kurang lebih mirip. Dan kita bukan produksi baru sehari 2 hari terus terang. Jadi produksi ini sudah berjalan sejak tahun 2000. Ya, jadi kalau boleh dibilang relatif kualitasnya menyerupai lah. Gitu. Oh, Jadi oke. bahkan kita sampai sekarang ini sudah punya rekanan bengkel yang kalau order tuh bukan satu. Kalau pribadi kan datang satu. Satu. Kalau ini ya 5, 10, 20 gitu untuk mereka jual lagi. Keren. Jadi ya udah semi produsen lah. Udah tapi kelas kecil. Kelas. Berarti total udah berapa lama nih Mas Arvin? Kalau secara pribadi nyemplung secara ke bengkelnya saya udah sejak 95. Ya Allah. Tapi Lebih tua dari umur saya Mas Arvin. Tapi kalau yang real saya punya bengkel saya pegang sendiri itu di 2002. Oh, tetap tuh. Lah udah lama juga Tetap ya. lama juga ya. Nah, ini seru nih. Modifikasi kendaraan yang melanggar hukum. Aisyah baru tahu. Karena ternyata ada juga lah, itu kan motor kita. Betul. Emang nggak boleh bebas custom sendiri sesuai aku gitu. Iya. Ternyata ada juga yang melanggar hukum. Betul. Ini apa aja nih? Jadi kalau kita lihat ada beberapa yang pasti ya kalau menurut aturan hukum mungkin kita sudah tahu yang namanya ngerubah rangka. Rangka, susunan, nomor rangka, nomor seri itu nggak boleh. Oh, itu nggak boleh. Udah Oke. pasti itu deform. Nah, terus plat nomor itu mungkin udah sering ya. Plat nomor tapi banyak yang palsu. Bukan plat nomornya palsu, tapi Oh, tulisannya di seolah-olah nama. Oh, nama. Oke. Dinda misalnya. Tapi itu harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Kalau Oke. Aisyah mungkin platnya A15 A15. AA. Iya. Itu mahal juga, tapi kan biasa yang kalau yang otentik kan bisa yang ngurus sendiri. Boleh, cuman masalahnya kan kita nggak boleh bikin jadi kayak huruf diketik. Oh. Jadi seolah-olah tulisan nama gitu Aisyah. Oh iya, nggak boleh. Padahal yang boleh adalah A15 di tengah, kemudian AH di ujung. Oh, nggak boleh Nempel atau berbentuk huruf. Oh, dia bikin aja negara sendiri ya Mas Arvin ya, agak heboh juga. Mengubah warna nggak, maksudnya mengubah warna? Warna itu sebenarnya biasanya kan kalau standarnya ada balik lagi kepada ada dua nih, warna plat nomor atau warna bodi. Oh, I see. Kalau bodi pasti otomatis mesti ngikutin STNK. Kalau merubah warna bodi ya mesti rubah di platnya. Oh gitu. Nah, jadi kalau warnanya tadinya putih terus kita cat jadi hitam, ya mesti ajuin warna sekarang motor hitam. Oh, nggak boleh asal aja ya? Ngecatnya mungkin boleh asal kali ya. Tapi mesti tetap lapor. Harus tetap lapor ya, karena itu oh iya benar, Aisyah baru ingat juga tercatat di STNK-nya gitu, benar-benar. Mengubah dimensi motor. Nah, mengubah dimensi ini ada dua. Dimensi itu ada mesin, ada fisik
motornya sendiri, Mm-mm. dimensi. Mungkin ada yang pernah dengar motor roda 3. Oh iya, Nah, itu kan bener. berubah dimensi. Bener. Itu juga harus, itu nggak boleh. Teorinya nggak boleh, tapi Heeh. saya nggak tahu persis dengan proses yang sudah berjalan sekarang, karena saya liatin beberapa bengkel ada yang melengkapi dengan surat Iya. keterangan, jadi Oh, oke. diajukan ke Polda. Mm. Ada yang saya lihat begitu masukin bengkel keluar nggak ada. Jadi ya balik lagi sih, saat ini memang mungkin sosialisasinya belum Belum. Oh merata. iya, iya. Jadi banyak yang belum teredukasi akan hal Edukasi, itu gitu ya. betul, betul. Mengubah kapasitas mesin. Berarti ini ganti ini dong, gearbox itu ibaratnya. Bukan ganti gearbox, jadi Ganti cc mesin gitu. betul. Jadi kapasitas mesin ini bisa dirubah dalam 2 hal. Satu, kita cc. merubah cc, betul. Heeh. Merubah cc itu bisa dengan melakukan bore up. Bore up sebenarnya dibolehkan hanya Diboleh. dengan kapasitas tertentu. Jadi Oke. nggak lebih dari 10%. Oke, jadi misalnya saya mobil asli saya 1.200 let's say. Maksimal berarti jadi 1.000. 1.200 atau 1.300 penambahan itu tergantung kapasitas dari pabrik. Jadi Oh, pabrik kalau oke. misalnya mesinnya sudah rusak, Oh. dia ganti piston. Oke, oke, Piston oke. ini tambah besar sehingga menyebabkan cc-nya juga tambah besar, tapi nggak terlalu signifikan. Yang dimaksud di sini adalah lebih ke kapasitas mesin kalau tukar ganti mesin yang lebih besar. Oh, oke. Atau dia rubah mesin yang 1 silinder menjadi 4 silinder Silinder. gitu. Itu bisa dimungkinkan. Oh. Tapi itu tetap mesti dilaporkan. Oh, Karena oke. itu akan terkait dengan pajak. Oh iya benar, Selain benar pajak benar. juga pasti ada kelayakan. Jadi sebelum turun ke jalan raya Harus uji ada kelayakan. proses uji kelayakan, Ah, betul. Nah, itu yang oke, mesti masuk dulu. Oke, memakai ban tidak layak. Nah, ban tidak layak ini banyak sekali sih ya. Kalau kita bilang, kalau yang tidak kasat mata tuh banyak ban ban tua. Produksi udah tahunnya udah 10 tahun yang lalu, itu sudah tidak layak pakai. Yang layak Oke. pakai itu di bawah 5 tahun. Oh, oke. Heeh. Kalau ada kan beberapa yang pemodif motor nih yang ngubah ban ya demi buat fashion, looknya biar bagus. Mm-mm. Padahal itu nggak standar gitu. Itu boleh juga nggak Mas Arvin? Nah, balik lagi, kalau kita fashion bukan function kan? Bener. Artinya hanya ditaruh pajang atau jalan deket-deket, mestinya sih Oh. oke lah ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia pakai untuk yang kecepatan 200 km per jam, nah mungkin itu mesti jadi quote unquote harus dirapihkan ya. Rapihkan, iya ya. Itu kan juga banyak. Kalau tadi Mas Arvin bilang banyak yang karena kepentok budget gitu misalnya. Kita pakai deh velg TW-nya gitu. Anak-anak motor mungkin ada juga yang beberapa kayak gitu gak sih? Akhirnya pakai velgnya yang sebenarnya ini bukan aslinya harganya nggak segini nih. Itu berbahaya juga gak sih sebenarnya? Nah, balik lagi sebenarnya balik kebutuhan. Pelek itu yang penting kan adalah kekuatan, Mm-mm. strong. Kenapa dia jadi mahal? Selain dia kuat, ternyata dia ringan. Oh ya. Jadi itu yang menyebabkan dia mahal. Jadi kalau di Indonesia ini modifikator lokal tuh bisa bikin kuat, tapi belum bisa bikin ringan. Oh, I see. Ringannya itu yang mahal. Ada kejadian-kejadian yang kayak gitu nggak yang Mas Arvin lihat kayak orang nih maksa nih buat modif, tapi dia nggak bener modifnya, dia nggak mementingkan keselamatan, cuma mementingkan estetiknya aja. Ada bukan beberapa sih, mungkin ini balik lagi konsepnya. Jadi dia pasang mesin 100 cc, dipakai peleknya yang lebar sekali. Contohnya modif-modif yang mungkin kita pernah lihat Matic ya, ban belakangnya dipanjangin, terus dilebarin. Itu akan berpengaruh kepada kinerja beltnya. Oh, oke. Beltnya nggak akan kuat lama, akan lebih sering ganti. Oh. Akan mungkin pengaruh juga ke mesinnya jadi boros, Boros. panas dan segala macam. Itu lari kalau untuk kaki-kaki biasanya. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada ya yang kejadian walaupun nauzubillahi min dzalik, jangan sampai yang kecelakaan gimana-gimana gitu kan. Cuman itu tuh ngaruh ke mesin juga sebenarnya. Biaya modifikasi Mas Arvin yang termahal so far dari tahun 95 sampai sekarang, ada yang nyentuh berapa? Modifikasi yang paling mahal tuh sebenarnya balik lagi kepada skop pekerjaan gitu. Ada yang sedikit, dia mungkin cuman bikin karbon seluruh bodi, kan nggak semuanya kan. Nah, harganya kelihatannya nggak mahal, tapi karena karbonnya mahal, jatuhnya jadi mahal. Oh, I see. Ada yang full body dia custom, tapi karena pakai spare partnya murah, jatuhnya lebih murah dari cuman karbon yang beberapa bagian. Gitu. Jadi modifikasi sangat amat tergantung terhadap kualitas bahannya. Betul. Bisa diakalin nggak kira-kira? Misalnya Aisyah cuma punya budget 5 juta, mau motornya nih maksimal banget biar keren banget gitu. Itu bisa ada aja caranya. Caranya banyak. Mungkin kalau kita ngomong dari
ini trik-trik bengkel bisa lakukan ya. Jadi mereka biasanya kalau cat nggak sanggup budget yang beli spice hacker, pokoknya mahal-mahal lah. Mereka pakai yang istilah kalau teman-teman bilang, oh pakai kuda terbang aja, kuda terbang ya. Jadi istilahnya catnya dia pakai cat murah, cuman pernisnya diakalkan pakai yang bagus. Oh, oke. Jadi lebih glowing istilahnya. Lebih Kalau glowing. ibu-ibu mungkin glowing ya. Kalau saya glow in the dark ya. Cuman jadi itu tuh bisa diakalin gitu. Bisa diakalin asal customernya mengerti gitu. Sama juga seperti peleknya mau pakai yang kualitas bagus. Ternyata nggak cukup. Jadi teman-teman biasanya ada ngakalinnya bisa, oh kita cari yang second aja ya. Oh iya bener. Dibanding yang pelsong alias palsu, mending yang second ya. Second dicariin. Kualitas aman Mas Arvin. Kualitas, nah itu balik lagi. Kalau kita ngomong pelek contohnya, pelek bisa jadi yang kita dapat ternyata udah peyang. Jadi kita mesti press lagi kayak gitu-gitu. Bisa diakalin ya. Atau kita cat lagi. Oke. Jadi banyak trik lah. Banyak trik. Nah, ini mungkin yang lagi nonton mostly lagi mau merintis usaha bengkel. Atau mungkin lagi belajar modif-modif sendiri. Cowok-cowok kan gitu kebanyakan ya. Kalau dibanding kita bayar jasa bengkel mahal nih, coba deh yang bisa diubah sendiri, kita pasang sendiri. Untuk menghindari salah-salah itu, apa kunci yang mesti banget ditekanin dulu Mas Arvin? Oke, jadi balik lagi sebenarnya Mbak Isa, mesti dipikirkan dulu ide mau custom atau modifikasi ini tujuannya apa dulu. Apa dulu? Kalau tujuannya dia hanya have fun, dia senang untuk custom, ya silakan. Itu buat dia menjadi pelajaran berharga buat dia. Kegagalan itu penting. Justru karena kalau dia sukses terus, dia tidak tahu selah problemnya dari satu. Contoh ngecat. Kalau ngecat ada orang yang sukses terus, dia nggak tahu pada satu saat dia ketemu cat yang mahal dia cat ternyata gagal. Jadi contohnya yang paling sering terjadi adalah pada saat dia ngecat keriting. Istilahnya kami keriting. Kenapa keriting? Jadi dia nggak rata tapi melengkung-melengkung gitu, gerindil. Nah kalau orang yang udah pernah pengalaman gagal, dia tahu, oh berarti adukannya sesuatu yang salah yang harus dirapikan. Apakah kualitasnya, apa tipe yang sama, semacam, atau sinarnya kurang, atau masih basah dia tiban, kayak gitu-gitulah. Jadi balik lagi idenya dia mau ambil apanya nih. Kalau dia mau cari ilmunya ya dia kerjakan sendiri. Kalau dia cuma senang kadang-kadang kalau kita barang-barang teman kan custom tuh senang gitu ya. Nah, tapi kalau sendiri niatnya untuk berbisnis, nah dia mesti belajar dulu nih. Caranya mungkin seperti yang saya lakukan, saya pergi ke bengkel dulu. Dari sana pelajari, ngerti, diskusi gitu. Setelah mengerti, baru kita trial and error sendiri. Tanpa trial and error dulu sebelum tambah ilmu ya. Itu lebih baik kita punya ilmunya baru trial and error. Bener. Gitu. Susahan mana sih Mas Arvin, motor atau mobil untuk yang dimodifnya? Kalau kita ngomong susah, paling susah kalau menurut saya pribadi saat ini motor. Jadi Mas Arvin megang mobil juga bisa sebenarnya. Mobil itu modifikasinya sebenarnya lebih lebih berat, tapi ruangannya lebih besar kalau kita bilang. Kayak kalau coba kita kita pikirin aja nih ya, coba ceritanya. Kalau mobil itu ganti knalpotnya lebih enak gitu dibanding motor jadi misalnya. Nah kalau kita ngomong mobil, biasanya saya udah punya rekanan. Jadi kalau knalpot ganti kita punya rekanan. Karena saya terus terang kalau bengkel tuh nggak bisa 100% A to Z kita lakukan semua. Spesialisasi dari setiap bengkel pasti ada. Nah, kebetulan spesialisasi saya di motor besar adalah body. Kalau dulu sebenarnya spesialisasi saya adalah di mesin. Cuman balik lagi karena memang kebetulan bisnisnya sendiri. Kebetulan pas mekaniknya sudah nggak ada lagi. Terpaksa mau nggak mau kita pindah shifting lah gitu ke body. I see. Ini butuh budget berapa nih Mas Arvin yang harus Aisyah siapkan, yang lagi nonton siapkan, kalau mau let's say mau memodif motor bebek deh, nggak usah muluk-muluk, aku nggak punya motor gede, motor bebek. Mulai dari berapa sampai berapa yang paling aman ya? Kalau modifikasi rasanya sih bebek kalau saya perhatikan ada dua sih alirannya. Ada aliran yang modifikasi, ada aliran yang memperbaiki rebuild menjadi original. Nah kalau kita ngomongin original itu bisa kita takar. Kenapa? Karena spare partnya, bodinya kita cari yang original. Berapa harganya? Nah seringkali tapi spare part yang original itu sudah jarang kita temui. Pilihannya ada dua. Karena jarang kita temui, kebanyakan itu lebih kepada buatan Cina ya. Jadi bukan real ori lagi. Nah, seringkali ada teman-teman yang lakukan cari hunting dari yang bodi yang asli. Atau dia ngambil import pesanan. Nah, kalau ini kita bisa kurang lebih kita udah bisa takar biayanya.
Kalau full seluruh body segala macam berapa biayanya. Itu contohnya bebek yang tadi itu Iya, kita custom itu nggak terlalu mahal karena kebetulan masih ada body-body asli yang kita bisa beli. Oh, oke. Itu kisaran 3 juta sampai 4 juta. Itu udah aman. Sudah aman. Kalau yang let's say Aisyah mau nge-custom motor Harley, motor gede mau dipakai buat touring Jakarta Bali gitu. Nah, kalau Harley agak ngeri ngomongnya. Saya juga karena ini nggak insya Allah dalam waktu dekat nggak bakal kebeli ya. Jadi kita omongin aja nggak apa-apa. Kita ngayal-ngayal aja dulu saya walaupun saya nggak punya gitu kan. Kalau kita ngomong Harley dari ujung ban yang paling depan sampai ujung ban yang paling belakang itu ada aksesorisnya semua. Yang krusialnya aja deh yang kelihatan banget kalau ini tuh dimodif gitu Mas. Yang paling kelihatan kalau dimodif otomatis cat, knalpot, engine guard, ya, box. Ya udah 4 sampai situ berapa tuh? Kalau kita ngomong gak usah jauh-jauh, yang paling simpel aja kita ngomong knalpot. Knalpotnya itu sendiri ada yang dijual kalau kita ngomong true dual dan segala macam itu mulai dari 5 sampai 25 juta. Itu knalpotnya doang. Knalpotnya doang. Kok beli satu motor? Itu makanya. Jadi kalau ngomongin Harley mau aksesorisnya ya buat teman-teman yang modifikasinya dananya terbatas ya agak sakit perut juga karena bisa beli motor lagi tuh. Iya. Kalau gitu nanti dulu lah kita untuk membeli Harley ini kita tunggu aja sampai budgetnya ada gitu ya Mas Arvin. Nah, coba ada nggak kalau motor kan misal Harley kalau belum apa-apain dimodif bisa dibilang custom motorbike nggak usah tetap bilangnya udah moge aja nih gitu. Kalau kita ngomong custom motorbike, balik lagi. Jadi Harley sendiri menyediakan satu motor yang sudah custom. Oh gitu. Jadi ada produksinya memang custom. Oh untuk custom, seru banget. Jadi tinggal beli yang sudah customan. Cuman harganya pasti harga custom. Which is harganya lebih jauh. Karena pasti dia akan tempel aksesoris yang branded semua lah. Oh gitu. Ya kayak joknya aja mungkin harganya bisa sekitar 10 sampai 20 juta. Joknya aja ganti. Joknya doang. Ini kalau ngomongin biaya langsung berurat ya. Ini muka saya agak capek. Cuman tadi alhamdulillah kayaknya Astrea masih bisa tuh untuk dibeli karena kisaran harganya masih oke dan masih untuk dimodif. Betul. Paling enak memang ngemodif mobil apa nih Mas Arvin? Motor apa? Motor. Kalau motor sih terus terang kalau buat kacamata ada 2 nih. Kacamata pribadi saya bengkel sih atau kacamata user. Kacamata pribadi dari bengkel kan pasti ya pengerjaannya paling gampang. Kalau dari kacamata saya pribadi bengkel sebenarnya paling senang sih sekarang saya modifikasi Vespa. Oh iya Vespa Matic. Tuh lupa. Kenapa? Saya nggak omongin tadi. Kenapa? Karena Vespa itu kalau saya boleh bilang banyak penggemar fanatiknya yang senang modifikasi model-model sekarang ya. Anak-anak muda sekarang tuh Vespa yang patak itu modifikasinya luar biasa. Di tempat kita itu ada yang sampai ngerubah istilahnya motor PX 150-nya tuh belakangnya kan sebenarnya remnya rem tromol. Diganti pakai rem disc. Itu biaya rem discnya aja ngerubahnya tuh sekitar 20 jutaan lebih. Gokil. Jadi saya itu Vespa yang tua itu dong. Tua juga, kadang-kadang ada Vespa muda juga. Yang muda juga. Yang baru-baru juga. Kan model yang kalau 150 cc itu kan rem belakangnya kan biasa. Yang biasa. Yang GTS, GTV itu baru yang disc. Yang disc. Yang lebih besar. Atau body. Jadi kita bikinin windshieldnya yang tinggi. Kita karbon bodinya yang paling sering tuh kalau istilah anak-anak Vespa tuh dasi ya. Dasi yang di depannya itu kita karbon. Terus tutup untuk untuk ke mesinnya itu di tengah kita bikin pakai akrilik jadi bening kelihatan tembus mesin, tembus ke penggerak roda belakang juga gitu. Jadi banyak sih custom yang kita kerjain, tapi memang larinya lebih banyak karbon, powder coating kayak gitu. Jadi maksudnya anak-anak muda juga ya? Ya betul, anak muda banyakan cat juga. Kadang-kadang catnya mungkin yang masuk agak nyeleneh sih. Warna bunglon lah. Yang kalau dilihat dari kanan biru, kok dilihat dari kiri ungu. Oh iya, agak macam-macam ya. Requestnya agak banyak ya ini betul. Ya. Lumayan jadi menarik. Sebenarnya kalau Vespa ini bagus untuk kantong bengkel ibaratnya karena
Karena mereka modifnya lebih cenderung muda apa gimana tuh Mas Arvin? Jadi biasanya kalau Vespa itu mereka ngomongnya kualitas. Oh, Jadi kualitas. contoh kayak karbon nih. Karbon biasanya kalau kita bikin terus terang kita ada juga untuk motor-motor matic. Tapi kalau motor matic terus terang aja mereka mintanya budget. Oh gitu. Budget constraint, karena budget constraint bahan-bahan yang kita beli itu buatan Cina. Oh, Tapi kalau untuk Vespa mereka minta yang bagus, kita ambil bahan-bahan dari Jepang. Oh, I see. Oke. Jadi banyak banget dapat insight nih. Kayaknya udah tahu nih Aisyah ya. Motor apa yang kira-kira paling cocok dengan kantong. Itu dulu yang paling penting ya Mas Arvin. Yang bisa dibeli dan juga bisa dimodifikasi. Terakhir mungkin boleh kasih nggak sih pesan buat anak-anak milenial, generasi Z dari luar yang lagi pengen mencoba berbisnis, apalagi terutama ngomongin bisnis modifikasi motor. Apa dulu yang mesti diketahuin nih bagi mereka tentunya? Oke, balik lagi sebenarnya itu passion. Itu passion. Jadi kalau tanpa passion dia mau berbisnis, kayaknya nggak akan jalan. Nggak jalan. Jadi bener. passionnya dulu mesti ada. Kalau senang passionnya, saya senang di motor juga mesti lihat yang passionnya di mana. Saya lebih senang di modifikasi bodi eksternal atau saya lebih senang kepada mesin dan pengapian. Oh, gitu. oke. Kalau dia menyenangi salah satu di antaranya, maka carilah ilmunya dulu. Oh, I see. Jadi biasanya pasti mereka senang kalau tempat mesin ke tukang ngoprek mesin. Oke. Kalau yang body dia akan pergi ke tempat yang body. Bener. Saya kebetulan di bengkel saya itu ada satu anak muda yang senang body. Oh, oke. Jadi pertama-pertama customer sebenarnya. Lama-lama sekarang dia reseller. Oh. Jadi dia selalu pesan body Vespa yang di karbon, dia selalu kirim banyak. Kita karbonin, dia yang jual lagi. Oh gitu. Jadi awalnya berdasarkan dari suka hobi dulu gitu ya. Betul. Oke, Dan baru dia, jual. Dan dia punya community pastinya. Oh, oke. Gitu. Itu ngaruh ya komunitas ya. Baru. Karena banyak bisa dapat supplier pembeli dari situ gitu ya. Betul. Oke deh, keren. Thank you so much ya Mas Arvin. By the way, nanti Aisyah bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Dan ini podcastnya sudah hampir sejam, relate banget sama Partai Perindo. Karena apa? Aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini itu movement yang sama banget seperti Partai Perindo, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera tentunya. Dan Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang minat nih buat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar caranya gampang banget. Detailnya kunjungin www.konvensirakyat.com. Dan untuk daftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal ngumumin 3 pemenangnya minggu depan di Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Jadi jangan lupa ya, follow Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Oke? Dan tentunya Mas Arvin, thank you so much. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol. Nanti kapan-kapan Aisyah main ke bengkel Mas Arvin boleh dapat silakan. potongan harga spesial ya. Spesial. Insyaallah. Thank you juga untuk teman-teman dan juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh